Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang dalam persekutuan online pada malam hari ini, dimanapun saudara berada. Sebelum kita memulai rangkaian persekutuan kita, walaupun hanya melalui layar kaca Anda, mari kita menghadap hadirat Tuhan dan menikmati karya Roh Kudus yang bekerja lewat persekutuan kita pada malam hari ini. Saudara Theo akan menemani kita dalam waktu saat teduh. Mari kita meneduhkan hati kita bersama. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hanya oleh kasih karunia Allah saja kita masih bisa tetap dapat menikmati kehidupan ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih belum kunjung reda, namun kita tetap meresponi kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dengan bangkit berdiri dan penuh dengan rasa syukur, mari kita nyatakan pujian kepada Dia, Raja di atas segala raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita pujikan nyanyian ini dari awal. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
Sang Raja dengan lakukan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, 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 selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas rahmat-Mu yang tidak berhenti dalam kehidupan kami. Walaupun dalam situasi yang serba terbatas, namun itu tidak mengurangi semangat kami ingin berjumpa dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, bahkan menikmati hadirat-Mu di kediaman kami masing-masing. Saat ini kami memohon kepada Engkau, Sang Pemilik bumi ini. Biarlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami semakin lama semakin di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun kami tetap memiliki iman yang tidak goyah. Dan ketika kami dapat melewati situasi ini, kami sadar itu bukan karena kekuatan kami, melainkan campur tangan Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang nyata dalam situasi apapun. Biarlah kasih ini yang kami bawa dan jadikan sebagai penyemangat kami melewati hidup yang tidak mudah ini. Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati akan mendoakan pokok doa. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap hati kami dalam setiap doa yang akan kami panjatkan kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mendoakan pokok doa yang sudah saya bagikan di layar kaca Anda. Yang pertama, kita berdoa bagi Indonesia agar dipulihkan dari bencana COVID-19. Yang kedua, kita berdoa bagi segenap para dokter, perawat rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Mereka meninggalkan keluarga, saudara-saudarinya untuk memenuhi tugas yang mulia ini. Kita sama-sama berdoa agar hati mereka tetap disegarkan, fokus menangani pasien COVID-19 hingga tuntas. Kemudian peralatan APD yang cukup, memiliki stamina yang prima, dan yang terpenting juga adalah keluarga yang mereka kasihi dan seluruh warga Jakarta agar dapat tetap mengikuti protokol dalam situasi COVID-19 ini. Selanjutnya mari kita berdoa juga untuk pemerintah daerah, aparat yang bertugas, para relawan, para donatur pandemi COVID-19, agar setiap mereka yang mengambil bagian pekerjaan ini tetap dapat dalam perlindungan Tuhan. Yang keempat adalah kita berdoa bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan ataupun yang masih WFH. Kita berdoa bagi mereka agar kebutuhan pokok mereka tetap tercukupi. Tidak ada tindakan kriminalitas. Pemerintah cepat tanggap melihat perekonomian masyarakat yang menurun dan banyak orang yang tergerak untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari kita membuka suara kita berdoa bagi pokok doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami hadir dalam pokok doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi Indonesia agar dipulihkan dari bencana COVID-19. Kami sadar ini tidak dapat kami lewati tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Biarlah bencana ini tidak menjadi murka kami terhadap Tuhan, tapi ini menjadi bagian respon kami untuk tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bersaksi bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan untuk segenap para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit. Mereka adalah orang-orang yang di garda terdepan
mereka yang mengerjakan dan melayani pasien COVID-19. Mereka lelah, mereka sedih, bahkan banyak yang perlu mereka korbankan demi pasien-pasien ini. Namun kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar hati mereka tetap Tuhan segarkan. Tuhan memberikan mereka semangat yang baru, sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan, hidupnya di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan mereka bersandar kepada siapa yang menjadi juru selamat hidup mereka. Kami juga menyerahkan agar mereka juga dalam kondisi seperti ini, mereka juga tetap bisa fokus menangani pasien-pasien yang ada. Pasien yang begitu banyak, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya itu ditolong dan campur tangan Tuhan, semuanya ada dalam segala hal yang kami lihat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ada pula peralatan-peralatan APD yang mungkin kurang, bahkan belum ada para perawat dan dokter yang memiliki. Biarlah itu semua juga dicukupi. Setiap orang-orang yang terpanggil dan tergerak untuk menyumbangkan, bahkan membelikan APD ini, supaya semuanya dapat dipakai oleh para perawat dan para dokter. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan suami ataupun istri, anak-anak, keluarga. Tuhan tolong agar mereka pun juga tetap dapat mendoakan mereka yang saat ini bekerja, agar semuanya dapat terkendali, baik mereka yang di rumah sakit, bahkan kami warga Jakarta yang ada di rumah kami masing-masing. Kami agar tetap bisa mengikuti protokol situasi COVID-19 ini. Kami tidak melanggar, tapi kami mendukung apa yang menjadi bagian kami sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi pemerintah daerah yang memikirkan banyak hal tentang situasi ini. Aparat yang bertugas, para relawan, para donatur, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati mereka. Orang-orang yang terpanggil di dalam bagian ini, Tuhan tolong sendiri agar mereka tetap dikuatkan, dimampukan, dan dalam perlindungan campur tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong mereka. Mampukan mereka, mungkin mereka sedih meninggalkan keluarganya, mungkin mereka juga bergumul akan sakit-sakit yang ada ini. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan sendiri yang memampukan mereka bisa menghadapi segalanya. Kami juga berdoa bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ada banyak mungkin perusahaan yang income-nya menurun. Ada mungkin banyak perusahaan yang tidak terbuka lagi. Ada mungkin karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan, di PHK, bahkan masih bekerja di dalam rumah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tentunya pasti dalam kondisi ini banyak sekali pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan agar segala sesuatu kebutuhan, baik kebutuhan hidup, kebutuhan perusahaan, ataupun hal-hal lain yang ada dimiliki mereka, kiranya Tuhan mencukupkan. Tidak ada tindakan-tindakan kriminalitas yang ada di Indonesia, di Jakarta. Kami melihat banyak sekali kriminalitas yang terjadi karena COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan mencukupkan segalanya. Segala ketakutan yang kami rasakan, segala ketakutan yang kami khawatirkan di dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah pemerintah juga cepat tanggap dalam kondisi COVID-19 ini. Melihat perekonomian yang menurun, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan orang-orang agar mereka tergerak hatinya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan saja. Demi nama Kristus Yesus kami naikkan pokok doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hanya melalui Tuhan dan oleh karena Tuhan, kita mendapatkan jawaban atas pergumulan hidup kita. Dan hanya oleh karena Tuhan, kita tetap dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian ini. Kita nyatakan kepada Dia, karena Dialah
Allah yang membuktikan cinta kasih kepada setiap kita. Katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap menerima suara-Mu. Kiranya hati kami, pikiran kami tetap fokus dan tertuju kepada kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan kiranya Roh Kudus menuntun lewat setiap pesan yang akan kami dengarkan bersama. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan adalah hal yang akrab buat setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah ketakutan. Meskipun firman Tuhan berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut. Namun faktanya saudara, ketakutan seperti datang secara alami begitu saja. Menurut salah satu penelitian saudara, ada 10 ketakutan terbesar manusia. Urutan pertama adalah takut kegagalan. Yang kedua takut menjadi tua. Yang ketiga takut kematian. Yang keempat takut menderita. Yang kelima takut miskin. Yang keenam takut ditolak. Yang ketujuh takut ditinggalkan atau kesendirian. Yang kedelapan takut akan hal yang tidak diketahui. Yang kesembilan takut sakit. Dan yang kesepuluh takut terkekang.
Saudara, sebenarnya besar ketakutan kita terhadap sesuatu itu bergantung pada seberapa berharga dan seberapa pentingnya hal tersebut menurut pandangan kita. Salah satu hamba Tuhan dalam khotbahnya mengatakan seperti ini, saudara. Sebenarnya ketakutan kita sama Tuhan dan ketakutan kita sama setan atau lain-lain hal itu sama saja. Yang membedakan itu adalah respon dari kita masing-masing. Sama dalam arti kita itu menjadi takut karena diri kita menyadari bahwa kita tidak berdaya jika kita menghadapi hal tersebut, saudara. Jadi, kita takut kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita tidak berdaya di hadapan Allah. Nah, ketakutan kita terhadap hal yang lain juga punya prinsip yang sama, saudara. Diri kita menyadari bahwa kalau berhadapan dengan hal itu, kita tidak berdaya atau ada dampak tertentu yang muncul yang tidak menyenangkan buat kita, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu masing-masing dari setiap kita punya ketakutan-ketakutan terhadap apa dan seberapa parah efek ketakutan kita itu. Menurut survei yang saya sebutkan sebelumnya, saudara, survei tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketakutan ditinggalkan orang-orang yang paling dikasihi menempati posisi yang paling atas sebagai ketakutan yang paling berdampak pada terganggunya fungsi hidup bagi orang normal pada umumnya, saudara. Tentu dalam hidup kita memiliki figur yang signifikan dan kita sebisa mungkin tidak ingin kehilangan figur itu, saudara. Penyebabnya bisa banyak hal. Bisa karena relasi yang dekat, atau bisa karena figur yang signifikan itu telah memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Tapi realita hidup yang bukan dalam kuasa kita membuat kita bisa rentan sekali menghadapi perpisahan dan kehilangan pribadi yang signifikan di dalam hidupnya. Salah satunya adalah seorang tokoh, saudara. Seorang tokoh besar dalam perjanjian lama. Tapi saudara, orang ini berbeda. Orang ini berbeda. Seorang laki-laki yang menuliskan kidung duka bukan karena ketakutan akan kehilangan apa yang ia miliki di dunia, tapi ketakutan ditinggalkan pribadi yang menyebutnya the man after God's own heart. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur nomor yang ke-6. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengarkan tangisku. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Berbahagialah kita yang telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur ini digolongkan sebagai Mazmur pengakuan dosa. Secara eksplisit,
Pernyataan penyesalan akan dosa memang hanya terlihat di ayat yang kedua. Tetapi sesungguhnya secara utuh, pemazmur dengan teknik penulisannya mengungkapkan bagaimana menderitanya dia dalam rasa bersalah karena dosa dan berharap belas kasihan Tuhan kembali. Kidung ini secara khusus Daud gubah dalam penyesalannya karena persetubuhannya dengan Batseba dan pembunuhan Uria, saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir seluruh manusia yang percaya adanya Tuhan dan kehebatannya, kuasanya, pasti akan takut jika murka Allah dinyatakan dalam dirinya. Begitu pula yang dirasakan oleh Daud, saudara. Di frasa awal Mazmur ini, Daud menyatakan bagaimana ia sudah tidak tahan lagi berlama-lama dalam murka Allah atasnya. Murka Allah dalam hal ini berarti suatu kondisi saat Allah berpaling dari manusia, meninggalkan manusia, membuangnya, dan ini menjadi kengerian yang Daud alami. Bukan karena takut kehilangan tahta kerajaan, bukan takut kehilangan karena harta, bukan takut kehilangan karena keluarga atau orang-orang yang di sekelilingnya. Tetapi Daud takut ketika Allah sudah tidak hadir lagi baginya. Dan hidupnya seolah-olah dibiarkan Allah begitu saja, saudara. Saudara yang terkasih, Daud menyadari kebaikan manusiawi apapun tidak sanggup untuk membuat murka Allah reda begitu saja terhadap dosa dan mendapatkan kasih-Nya kembali. Untuk itulah Daud sadar, saudara, bahwa tidak ada cara lain selain memohon belas kasihan Allah saja. Permohonan belas kasihan yang Daud tuliskan dalam Mazmur ini menunjukkan suatu kondisi merendahkan diri kepada Allah. Permohonan yang Daud sampaikan kepada Allah di sini bukan suatu tahapan permohonan biasa, saudara. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi lebih tepatnya sebagai suatu sikap yang mengemis, saudara. Sikap mengemis akan kemurahan Allah. Daud bukan baru sekali ini, saudara, meminta hal tersebut kepada Allah. Saudara bisa lihat pertanyaannya. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, kalau kita membaca teks ini, artinya ini mengindikasikan bahwa bagaimana seringnya permintaan itu dimohonkan oleh Daud, tapi sepanjang itu pula tidak ada jawaban dari Allah. Pertanyaan akan berapa lama lagi ini bukan dalam maksud konteks Daud menuntut waktu yang spesifik untuk Tuhan dapat menjawab doanya. Tapi Daud dalam hal ini komplain akan penundaan Allah. Penundaan waktu jawaban yang sudah terlalu lama atas doa yang sudah dinaikkan kepada Raja Daud. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima, Daud menaikkan inti doanya kepada Allah. Yaitu apa, saudara? Agar Allah kembali memperhatikannya dan menyelamatkan kondisi dirinya yang kacau, saudara. Daud meminta Allah berbalik kepadanya, menjauhkan murkanya, dan memperhatikan kesengsaraannya selama yang dia abaikan saat ini. Daud rindu akan relasi yang baik seperti dulu kepada Allah sebelum ia melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, separah apa sih sebenarnya kondisi yang Daud alami dalam penyesalannya akan dosa? Jawabannya kita dapat temukan dalam kombinasi pilihan kata-kata yang Daud pakai. Raja Daud memang hebat sekali, saudara, untuk menentukan kata-kata yang dia pakai. Mari kita perhatikan, saudara, di Alkitab kita masing-masing. Ia menggunakan kata lesu, tulang-tulang dan jiwa yang bermasalah, dan seperti orang yang sudah mau mati. Saudara, Daud mengungkapkan di sini bagaimana seorang yang menyesal sungguh akan dosanya dan tengah menghadapi murka Tuhan bisa masuk pada kehidupan hidup yang tidak ada gairahnya kembali. Maka ia tidak dapat kembali merasakan kehidupannya yang normal seperti pada umumnya, saudara. Kalau saudara perhatikan kembali di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8, Daud juga melanjutkan gambaran kondisinya yang tertekan, saudara. Kondisi Daud pada ayat-ayat ini dapat disimpulkan sebagai kondisi yang kelelahan atau udah habis daya, saudara.
Keterpisahan dengan Allah menyebabkan kesakitan yang membuatnya tidak dapat beristirahat dan mengalami kesedihan yang sangat-sangat mendalam, saudara. Kalimat Daud yang Daud katakan adalah, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Saudara yang terkasih, ini merupakan frasa dengan gaya hiperbola, saudara. Tujuannya apa sih? Tujuannya menggunakan gaya hiperbola ini sebenarnya mau menunjukkan, saudara, bagaimana kondisi total yang tidak dapat dipahami akan dalamnya kesakitan yang Daud rasakan saat-saat Allah seperti meninggalkannya begitu saja, saudara. Sedangkan saudara, kalau kita memperhatikan kalimat selanjutnya adalah, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara, ini mau menunjukkan kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi, saudara, atau tidak sesehat seperti sebelumnya. Daud memakai gambaran mata. Kenapa dia menggunakan pakai gambaran mata? Karena mata yang jernih merupakan simbol dari kekuatan dan kesehatan yang baik, saudara. Jadi dalam masa ini wajar jika Daud merasakan exhaust karena Daud sudah merasa habis perasaannya untuk memohon kembali kepada Allah. Karena apa, saudara? Kehidupannya, apa yang ada di dalam vitalitas tubuhnya itu sudah menurun. Karena apa? Dia tidak bisa berbohong untuk memanifestasi kondisi jiwanya yang sedang kacau, saudara. Saya pikir, saudara, dari kisah Daud ini sebenarnya membukakan kepada setiap kita, sesungguhnya kedekatan relasi kita dengan Allah menentukan kualitas, rasa penyesalan dan kemauan bertobat itu. Saudara, kalau kita perhatikan kondisi yang Daud alami, ya, jika tidak ada relasi, maka untuk apa sampai sebegitunya pedih dan sengsara karena Allah yang diam? Kalau relasi yang Daud miliki itu tidak separah itu, sedekat itu dengan Allah, maka apa sampai sebegitu pedihnya sengsara yang Daud alami? Saudara, saya pikir pertanyaan yang cukup fair untuk setiap kita jawab adalah, apakah sebenarnya karena tidak ada pengenalan pribadi dengan Allah, makanya kita tidak takut untuk berbuat dosa dan tidak takut jika Allah murka terhadap kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, esensi penyesalan dosa adalah kerinduan untuk relasi yang baik dengan Allah. Inilah yang Daud perlihatkan kepada kita. Saat kita mengaku dosa, sesungguhnya ketakutan yang terbesar bukanlah ketakutan dihukum Tuhan. Saya ulangi, saudara. Saat kita mengaku dosa, sesungguhnya ketakutan yang terbesar bukanlah ketakutan dihukum Tuhan, tapi ketakutan saat kita tidak ada lagi sukacita kekal, dapat berelasi dengan Allah dan menikmati kerajaan-Nya. Untuk itulah, saudara, Daud menyatakan alasannya kenapa ia tidak ingin berada dalam kondisi yang sangat begitu menyesakkan di dalam hidupnya. Dan dia tidak ingin berlama-lama dalam kondisi ini, saudara. Pada ayat yang kelima, Daud menuliskan seperti ini, saudara. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Saudara yang terkasih, Daud di sini mau mengatakan sesungguhnya dia takut mati. Penyebabnya adalah karena saat seorang berada di dalam maut, maka tidak akan lagi ada ingatan akan Allah. Terlebih lagi pujian dan penyembahan kepada Allah. Ingatan di sini yang dimaksud adalah merupakan ingatan perbuatan-perbuatan yang telah Allah lakukan untuknya, yang menyebabkan timbulnya pujian kepada Allah dan dasar untuk hidup baginya. Jadi sebenarnya, saudara, Daud ingin mengatakan seperti ini, saudara. Jangan biarkan aku tenggelam jauh dalam maut, sebagaimana aku telah menemukan
makna, dan hakikat hidupku hanya untuk memuliakan Allah dan memuji Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika diperlihatkan sebenarnya ada kejanggalan antara ayat pertama hingga ayat ke-8 dengan ayat ke-9 dan sampai ayat ke-11. Karena di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8 merupakan bagian antara pemazmur dengan Allah. Sedangkan tiba-tiba di ayat ke-9 sampai ayat ke-11 berubah menjadi sebuah seruan pemazmur kepada lawannya yang menyatakan suatu percaya diri yang besar akan kemenangan yang pasti ia dapat, saudara. Perubahan tone dan atmosfer ini kemungkinan disebabkan sebagaimana pemazmur sendiri mengalami kemajuan di dalam doanya, saudara. Kondisi dijawabnya doa pemazmur di sini ada dua sisi, saudara. Mari kita perhatikan. Pada ayat yang ke-11, Daud mengatakan, Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Saudara yang terkasih, kalimat Tuhan telah mendengarkan memiliki implikasi telah dipenuhi di masa yang lalu. Sedangkan kalimat Tuhan telah menerima doaku memiliki implikasi tindakan yang masih akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa yang depan, saudara. Jadi saudara, hal ini mau menyatakan bahwa betul Allah selama ini mendengar semua seru doanya. Allah selama ini mendengar semua seru doanya. Tapi jawaban terhadap doanya masih di masa yang akan datang. Dengan demikian saudara, hal ini mengartikan bahwa Allah belum menunjukkan tindakannya. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Bukan berarti Allah lagi tidak mendengar doa orang yang mau bertobat, saudara. Allah selalu mendengarkan setiap doa kita. Tapi Allah di dalam kedaulatannya tahu kapan tindakan pemulihan dan restorasi Allah didatangkan dan menjadi bukti yang ultimate dari Allah yang mendengarkan doanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Mazmur yang pasal ke-6 ini membukakan kepada umat Allah bahwa realitanya Tuhan mengizinkan anaknya yang telah bersalah terhadapnya merasakan akibat dosa, yaitu terpisah dengan Allah, keterpisahan dengan Allah. Bukan berarti tidak lagi berada dalam anugerahnya, tapi ada saatnya ia bisa memperlihatkan bagaimana ia tidak suka dengan dosa yang kita lakukan dengan cara apapun. Dia berhak waktu dan rencananya sendiri. Kapan ia membiarkan kita berduka? Kapan ia membiarkan kita meratapi? Dan kapan ia akan membiarkan kita menyesali dosa kita, bergumul dengan dosa itu, merasakan Allah yang diam, sampai pada saatnya Allah memberikan waktu yang terbaik untuk ia menyatakan pengampunan dan restorasinya terhadap hidup orang tersebut, saudara. Saudara, Allah dalam kedaulatannya dapat mengizinkan hal seperti ini terjadi kepada umatnya, bukan? Agar umatnya paham betul bagaimana kesengsaraannya, hidupnya tanpa Allah dan di luar kasih Allah. Tapi saudara harus ingat, Allah juga tahu kapan waktu yang tepat untuk kembali merangkul anaknya yang sungguh ingin kembali kepadanya. Pertanyaannya saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah bergaul dengan Allah? Jika iya, sejauh mana relasi itu membuat kita takut terhadapnya? Terlebih lagi takut untuk kehilangan kebersamaan dengan Allah itu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur belajar dari pengalaman perjalanan hidup Daud yang dimana banyak gejolak pergumulan, ketakutan yang ia hadapi.
Lewat firman ini kami kembali memiliki keyakinan iman bahwa hanya Kau satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang diberitakan. Kiranya kebenaran ini menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menerangi setiap langkah hidup kami di tengah kondisi dunia yang berubah. Bapa, pada malam hari ini kami akan kembali masuk dalam pokok doa kami, mendoakan bagi para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di GKI Pinang Sia. Kami percaya Tuhan tidak diam, namun Tuhan akan menjawab pada waktu yang Tuhan telah tetapkan dan persiapkan bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan pokok doa kita yang ada di layar kaca Anda. Kita akan mendoakan pergumulan dari para hamba-hamba Tuhan dan kita akan mendoakan bagi jemaat GKI Pinang Sia. Yang pertama kita akan mendoakan pergumulan Pendeta Chan Benny yang melihat agar jemaat GKI Pinang Sia dalam situasi pandemi COVID-19 mereka tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan dan tidak goyang. Yang selanjutnya kita berdoa bagi pergumulan Evangelis Tono. Persiapan untuk Ebi untuk masuk sekolah di tahun yang akan datang. Kiranya Ebi mendapatkan tempat belajar yang baik, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya. Kemudian kita mendoakan bagi kerinduan keluarga agar Abigail mengalami panggilan Tuhan, terkhusus lewat bidang apapun yang Tuhan percayakan kepadanya kelak dewasa. Kemudian mari kita berdoa juga untuk saya secara pribadi, pergumulan saya secara pribadi, untuk perencanaan lanjut studi konsentrasi bidang pastoral. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang tepat untuk saya dapat melanjutkan konsentrasi ini. Kemudian saya juga semakin berkontribusi dalam pelayanan ibadah dan pra remaja di GKI Pinang Sia. Dan yang terakhir, setia dalam panggilan Tuhan. Kemudian saudara, mari kita berdoa untuk Evangelisita. Evangelisita menitipkan doa agar dia sebagai hamba Tuhan yang terus memiliki kepekaan di dalam Tuhan, dalam mengikuti tuntunan Tuhan, melalui persiapan pelayanannya, studi serta masa depannya. Kemudian kita berdoakan agar ada hikmat Tuhan dan kesehatan dalam membantu pelayanan sign language atau bahasa isyarat untuk UKB, GKI, dan Bina Warga selama masa ibadah online ini. Selanjutnya mari kita berdoa bagi pokok doa Evangelis Irene. Mari kita berdoa bagi para majelis yang membuat keputusan agar mereka selalu mencari kehendak Tuhan yang berhubungan dengan tugas dan panggilan gereja. Kita berdoa untuk pergumulannya juga untuk tetap memberitakan Injil dan menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19. Saudara, mari kita mendoakan pokok doa ini, para hamba Tuhan di GKI Pinang Sia. Kita buka suara, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami saat ini hadir di hadapan-Mu kembali. Kami berdoa Tuhan, bagi para hamba Tuhan di GKI Pinang Sia. Kami berdoa bagi pergumulan Pendeta Chan Benny. Tuhan sendiri yang menolong, khususnya baginya untuk mendoakan para jemaat GKI Pinang Sia, agar jemaat GKI Pinang Sia tetap memiliki iman yang teguh dan tidak goyang dalam kondisi COVID-19 ini. Seringkali banyak godaan yang muncul, tapi kami percaya Tuhan menjaga dan menampukan kami untuk memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan penginjil Tono, untuk persiapan Abigail, untuk sekolah di tahun depan. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang tepat untuk anakmu bisa belajar dan mengembangkan dirinya, bertumbuh dan dewasa. Biarlah dia juga bisa berkontribusi, bahkan dia dapat beradaptasi di lingkungannya yang baru.
Tuhan berkati semasa pertumbuhan Abigail supaya dia juga semakin mencintai Tuhan dan mengenal dekat dengan Tuhan. Berkati untuk kedua orang tuanya yang akan memikirkan studi Abigail, dan kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan biaya ataupun tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Kami juga berdoa bagi kepergumulannya, keluarga Tono, agar Abigail memiliki kerinduan mengalami panggilan Tuhan lewat bidang apapun yang Tuhan percayakan untuk Abigail ambil. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai keluarga ini di dalam kedaulatan dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan penginjil Sita. Sebagai seorang hamba Tuhan, ia harus memiliki kepekaan dalam mengikut tuntunan Tuhan. Seringkali kami sebagai hamba Tuhan yang katanya dekat dengan Tuhan, tapi kami sering menjauh dari Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tapi kiranya Tuhan sendiri menjawab setiap pergumulan penginjil Sita dalam kehidupannya, dalam persiapannya, bahkan untuk studinya di masa depan. Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan. Kemudian Tuhan, kami berdoa agar setiap pelayanan yang Tuhan berikan, hamba-Mu juga diberikan kemampuan dan kesehatan di dalam Tuhan. Ada hikmat dan ada kesehatan yang prima untuk hamba-Mu penginjil Sita dapat melewati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan sebagai sign language atau bahasa isyarat untuk kegiatan ibadah online. Tuhan sendiri yang memampukan agar hamba-Mu dimampukan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu secara pribadi dalam perencanaan lanjut studi, konsentrasi bidang pastoral. Tuhan sendiri yang memampukan dan memberikan tempat yang tepat untuk hamba-Mu dapat kembali belajar tentang Tuhan. Khususnya hamba-Mu juga menyerahkan untuk kontribusi hamba-Mu dalam pelayanan ibadah dan pelayanan di pra-remaja di GKI Pinang Sia. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan ini menjadi bagian yang Tuhan letakkan di dalam misi Tuhan, agar hamba-Mu dapat menjadi berkat di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, di tengah-tengah orang yang ingin mencari dan mencintai Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu khususnya agar tetap setia di dalam panggilan Tuhan, dalam tempat apapun, di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan penginjil Airin yang mendoakan bagi para majelis agar sebagai pembuat keputusan bagi gereja Tuhan di GKI Pinang Sia, biarlah segala sesuatu yang direncanakan itu adalah tugas dan panggilan gereja yang Tuhan telah tanamkan di dalam mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, memampukan agar segala sesuatu yang dipersiapkan bagi gereja Pinang Sia, semuanya itu adalah campur tangan dan kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pergumulan setiap hamba Tuhan yang ada di GKI Pinang Sia. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami, memampukan setiap para hamba Tuhan dapat berkontribusi banyak bagi jemaat Tuhan di GKI Pinang Sia dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, demi nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kita, mari kita mendoakan untuk gereja kita, Jemaat Pinang Sia. Kita mendoakan bagi usaha dan pekerjaan para jemaat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kita tahu ada pasti banyak sekali hal yang tidak terduga yang kita lewati, tapi kiranya Tuhan sendiri yang memampukan dan mencukupkan setiap jemaat kita di GKI Pinang Sia. Kemudian kita juga mendoakan jemaat yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Jemaat yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan sendiri yang memberikan pekerjaan. Jemaat yang bergumul tentang keluarganya, Tuhan sendiri yang menaungi dan memberikan semangat yang baru. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bagi pokok doa ini. Setelah itu saya akan menutup rangkaian persekutuan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan jemaat GKI Pinang Sia ke dalam tangan Tuhan. Bagi jemaat kami yang memiliki usaha ataupun mereka yang masih sebagai pekerja, karyawan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka, kami sadari Tuhan, ini tidak mudah untuk kami lewati. Sampai saat ini masih tetap dalam kondisi yang tidak normal.
Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kami. Kalaupun kami hidup dalam kekurangan, Tuhan, kami percaya Tuhan yang mencukupkan jemaat kami dalam segala kehidupan, segala kebutuhan, apapun yang diperlukan, Tuhan sendiri yang memampukan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan sendiri yang menolong, memampukan. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan, mendapatkan tempat yang tepat untuk mereka dapat kembali dapat bekerja. Kami juga berdoa bagi yang bergumul akan keluarganya, mungkin anak-anak atau suami atau istri yang sedang sakit, Tuhan sendiri yang memulihkan dan Tuhan sendiri yang memberikan dan menjamah agar keluarga Tuhan yang ada di GKI Pinang Sia semuanya dalam kedaulatan dan campur tangan kasih Tuhan. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami percaya Tuhan pasti menaungi setiap kami, jemaat Tuhan di Pinang Sia. Tuhan pasti memberikan kami semangat yang baru. Walaupun kondisi saat ini tidak kondusif, kondisi yang saat ini berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan menjawab segala sesuatu pergumulan kami tepat pada waktunya. Baik kami dalam usaha, baik kami dalam pekerjaan, baik kami dalam keluarga, baik kami yang sedang lemah tubuh, kami serahkan sedalam tangan Tuhan. Baik semua orang-orang yang di luar gereja kami, siapapun yang ada di dunia ini, kami percaya Tuhan melawat setiap hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami masing-masing di dalam kedaulatan dan campur tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Setiap kita dimanapun kita berada, Tuhan merangkul setiap kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Terima kasih atas kesempatan kami bersekutu dengan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Demi nama Kristus Yesus kami mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persekutuan doa kita telah selesai. Silakan saling bersalam-salaman. Damai sejahtera melingkupi jemaat sekalian. Sampai ketemu di persekutuan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.